Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id dan di video kali ini gue berkesempatan untuk membahas langsung AMD Radeon RX 7600. Jadi akhirnya kita menemukan GPU kelas tengah untuk arsitektur RDNA 3 setelah penantian yang cukup panjang ya. Jadi AMD ini untuk RDNA 3 dari versi yang high-end banget langsung ke posisi yang tengah-tengah menuju ke entry level. Perilisannya ini beda satu hari aja dengan RTX 4060 Ti yang mungkin kalian juga udah ngelihat reviewnya kemarin. Gue memang belum sempat untuk ngebahas 4060 Ti, tapi melihat GPU kelas tengah Nvidia, rasanya peningkatannya kayaknya kurang ngejos gitu ya. Nah, apakah si AMD dengan GPU kelas tengahnya juga bakalan sama-sama flop seperti RTX 4060 Ti? Ya meskipun RX 7600 ini sebetulnya bukan ditempatkan untuk mengimbangi atau menyaingi si RTX 4060 Ti. Ini lebih tepat untuk dijadikan sebagai kompetitor untuk RTX 4060 yang rilisnya menyusul nanti. Jadi sebetulnya ini rilis lebih duluan daripada kompetitornya yaitu RTX 4060. Ini adalah versi reference dari AMD yang mungkin kalian akan jarang sekali temuin di Indonesia. Dan udah dikonfirmasi bahwa harga dari RX 7600 ini ada di angka 269 US dollar. Untuk di Indonesianya kurang lebih sekitar 4 jutaan. Ini udah dikonfirmasi sama AMD-nya langsung. AMD akan berusaha semaksimal mungkin agar si RX 7600 ini nggak dijual dengan harga yang menyentuh 5 juta. Jadi masih ada di 4 jutaan. Nggak tahu tuh ya 4 jutaannya apakah 4,9 juta atau 4999. Intinya AMD bilang bahwa mereka akan menjual ini di angka 4 jutaan. Kalau bicarain peningkatan, di sini AMD memberikan peningkatan pada jumlah compute unit dari seri sebelumnya. RX 6600 itu diset menggunakan 28 CU dengan RDNA 2, sementara di RX 7600 menggunakan 32 CU dengan RDNA 3. Benefit dari arsitektur RDNA 3 ini adalah penambahan spesifik core seperti AI Accelerator yang berguna untuk keperluan AI ditambah dengan media engine terbaru yang memiliki dukungan AV1 encode dan decode. Jadi bisa dibilang ini adalah salah satu GPU yang punya kemampuan encoder kekinian tapi dengan harga yang cukup terjangkau di 4 jutaan. Ya, sebenarnya ada yang lebih terjangkau kalau cuma ngincer encoder, yaitu adalah Intel A380 ya, karena 2 jutaan doang. Tentu Ray Accelerator untuk ray tracing juga ada di sini. Tapi RDNA 3 di sini berbeda dari RX 7900 XT dan 7900 XTX. Kedua GPU tersebut menggunakan metode chiplet untuk infinity cache-nya. Sementara di RX 7600 masih menggunakan metode monolitik. Jadi cache-nya gabung ke dalam die GPU sebesar 32 MB. Ini cache yang cukup besar sebetulnya di 32 MB, tapi nggak segemuk kakak-kakaknya si 79XT dan 79XTX yang memang gemuk sekali untuk cache-nya. Poin positifnya, tanpa menggunakan chiplet, itu berarti latensinya akan cenderung lebih bagus. Meskipun ya negatifnya, cache-nya akan berbeda sekali dengan cache yang ada di 79XT dan juga 79XTX. Bus clock-nya ada di angka 2,6 GHz, memorinya masih stay di 8 GB dengan bus 128 bit, jadi semoga cache 32 MB-nya bisa memberikan efektivitas bandwidth yang bagus. Ditambah lagi juga GDDR6 yang ada di sini udah pakai GDDR6 tertinggi, yaitu di 18 Gbps. Sejauh ini memang AMD nggak pernah menggunakan memori GDDR6X, entah kenapa gitu ya. Bahkan di versi 79XT dan juga XTX itu yang memang dibesarkan adalah di bagian cache-nya, bukan mengubah memorinya. Mungkin AMD agak-agak trauma karena saat itu sebelum Polaris rilis ya, itu AMD sempat menggunakan memori HBM untuk ngejar bandwidth memori yang tinggi dan fail. Kayaknya makanya dia masih stay di memori GDDR6 aja sampai saat ini. Kekurangan dari GPU ini gua rasa ada di bagian TGP yang ada di angka 165 watt ya. Entahlah, AMD nampaknya belum bisa nge-package RDNA 3 ini jadi super efisien seperti ada low flash. Ini pakai 1x8 pin konektornya dan ya, ini punya daya yang lebih tinggi bahkan dari RX 6600. Model yang ada di gue ini adalah versi reference, jadi bentuknya bakalan lucu, kecil, dan mungkin versi customnya juga bakalan kalian temuin banyak yang ukurannya kecil seperti ini. Kalau melihat reference-nya bentuknya udah kecil banget, harusnya cooling customnya juga nggak mesti sebesar itu. Oke, kita masuk aja ke bagian benchmark untuk testbed. Gue menggunakan testbed Intel, yaitu adalah Intel Core i9 13900K dengan motherboard Z790 Aorus Master, RAM-nya 32 GB dengan G-Skill Trident Z5 Neo 6000 MHz, NVMe PCIe Gen 4 SSD 1 TB, coolingnya Aorus Waterforce X360, lalu power supply-nya menggunakan Gigabyte UD 1000 GM PCIe 5 1000 Watt.
Dan untuk pengujiannya, ini gua nggak ngetes secara lengkap banget, terutama untuk di bagian produktivitas yang belum sempet gua tes jalanin gitu ya. Ini karena waktu yang benar-benar terbatas. Sebetulnya gue dipinjemin sama AMD ini lumayan lama sih, tapi karena waktu itu gue lagi harus ngurusin resepsi, jadi gue baru ngetes ini kurang lebih sekitar 2 atau 3 hari. Jadi hanya game beresolusi 1080p aja. Dan semuanya ini gamenya native tanpa menggunakan upscaler alias FSR. Dan akan gue bandingin juga datanya dengan data dari RTX 3060 lalu RX 6600. Semoga bisa menjadi referensi untuk kalian dan kalian bisa tentuin GPU ini oke atau enggak. Oke, langsung aja ya. Kita ke benchmark sintetik terlebih dahulu. Kita ukur lewat 3D Mark. Yang pertama ini adalah 3D Mark Firestrike Ultra. AMD Radeon RX 7600 di sini memiliki gap performance yang sebetulnya cukup baik dari Radeon RX 6600 yang dimana itu adalah generasi sebelumnya sama-sama buntut 600. Sementara RTX 3060 di sini punya performance yang memang secara raw performance itu sedikit lebih lambat, tapi ini di benchmark sintetik. Kebanyakan di benchmark game itu RTX 3060 sebetulnya lebih unggul daripada RX 6600. 3D Mark Timespan juga menunjukkan angka sintetis yang seperti itu. RX 7600 memang lebih unggul dari RTX 3060. Ya, bahkan RX 6600 kalau di benchmark sintetis juga menunjukkan angka yang sama. Lalu untuk 3D Mark Timespan Extreme, ini adalah resolusi 4K yang menunjukkan bahwa RX 7600 tetap memiliki kemampuan yang lebih baik daripada RTX 3060 atau bahkan RX 6600. Lalu untuk kemampuan ray tracing-nya, apabila kita cek melalui benchmark sintetis seperti ini, RX 6600 tentu lebih di bawah dari RTX 3060 ya. Kemampuan ray tracing dari RDNA 2 memang belum sebaik itu, tapi untuk RX 7600 di sini mengalami improvement yang cukup baik. Karena akhirnya di sini ada GPU Radeon yang bisa ngelewatin RTX 30 series untuk kemampuan ray tracing. Tapi bagaimana dengan kemampuan gamingnya? Karena itu semua tadi adalah benchmark sintetis. Kalau di real world scenario, seperti di game The Last of Us Part 1, di sini resolusi Full HD tanpa menggunakan upscaler sama sekali, Radeon RX 7600 di sini sedikit banget lebih unggul daripada RTX 3060 versi 12GB. Ya, ini memang resolusinya Full HD. Mungkin kalau di set native di 2K, mungkin akan beda cerita. Tapi gue nggak ngetes di 1440p karena keterbatasan waktu juga. Kita next aja dulu ke game selanjutnya, yaitu adalah Hogwarts Legacy. Di sini peningkatan dari RX 6600 ke RX 7600 itu sebetulnya udah lumayan jauh, tapi nggak bisa dibilang jauh banget sih. Bisa diprediksikan kalau RX 7600 ini mungkin akan setara dengan RX 6650 XT. Jadi hampir mendekati RX 6700, tapi ya nggak sampai ke sana juga. Selanjutnya itu adalah Cyberpunk 2077 tanpa menggunakan ray tracing dengan preset ultra. Di sini RX 7600 masih tetap lebih unggul dari RTX 3060 apabila tanpa menggunakan ray tracing sama sekali. Selisihnya cukup jauh kali ini dengan RX 6600, jadi peningkatan FPS-nya masih cukup oke. Selanjutnya adalah Horizon Zero Dawn. Horizon Zero Dawn di sini memiliki selisih nggak sampai 20 FPS sih, sekitar 14 atau 15-an FPS dari RTX 3060, yang berarti di sini selisihnya juga sebetulnya kayaknya cuma 10% aja sih dari RTX 3060. Tapi itu tetap improvement yang baik, mengingat kalau kita lihat performance dari RX 6600 yaitu generasi sebelumnya, peningkatannya masih cukup jauh ya. Dan selanjutnya adalah game dengan ray tracing, yaitu adalah Far Cry 6. Di sini RX 7600 memiliki selisih yang benar-benar tipis dari RTX 3060. Bisa dibilang ini on par sih, karena mungkin kalau gua running sekali lagi mungkin hasil benchmarknya akan berimbang. Jadi anggap aja ini 3060 memang sangat-sangat imbang dengan RX 7600. Tapi peningkatannya dari RX 6600 sebetulnya juga nggak sejauh itu sih. Apabila kalian ngincer lock target di rata kanan 60 fps, sebetulnya RX 6600 juga masih oke. Selanjutnya adalah Shadow of the Tomb Raider menggunakan ray tracing ultra. Di sini RTX 3060 yang masih lebih unggul. Selisihnya cukup jauh, kurang lebih sekitar 16 fps dari 71 menjadi 87, tapi RX 6600 di sini jauh ketinggalan dan peningkatannya masih agak kecil sebetulnya dari RX 6600 di sini apabila kita lihat berdasarkan game Shadow of the Tomb Raider. Lalu selanjutnya adalah Cyberpunk 2077. Di sini RTX 3060 juga masih tetap unggul dengan rata-rata 68 fps. Di sini ray tracingnya low aja karena gamenya memang berat sekali. Jadi agak kurang relevan kalau gua set ray tracingnya di ultra.
RX 7600 di sini cuma selisih 5 fps saja di bawah dari RTX 3060. Sementara untuk RX 6600 di sini tertinggal dengan rata-rata 51 fps. Nah, untuk GPU power draw-nya RX 6600 di sini menunjukkan angka power yang masih lebih rendah daripada RX 7600. RX 7600 di sini bisa menarik daya 167 watt dan bahkan sesekali dia suka spiking sekitar sedetik atau kurang dari sedetik, itu dia suka spiking sekitar 200 watt. Tapi itu nggak gua catat di dalam log karena tetap yang terbaca maksimumnya di angka 167 watt. Sementara RTX 3060 itu ada di 190 watt dan pengujian ini saat melakukan stress test. Apabila saat menjalankan game, RTX 3060 masih bisa ngejalanin power draw-nya di angka 170 watt. Masih cukup dekat dengan RX 7600 yang saat gaming masih tipis-tipis bedanya dengan posisi saat dia melakukan stress test. Itu ada di angka sekitar 150-an watt. Untuk GPU temperatur, untuk versi reference ini dia temperaturnya cukup tinggi ternyata. Jadi ini udah menyentuh hampir 80 derajat Celcius saat menjalankan stress test menggunakan 3D Mark Firestrike Ultra. GPU temperaturnya untungnya di versi reference ini belum menyentuh angka 100 derajat Celcius seperti 7900 XT ataupun 7900 XTX. Jadi harapannya semoga ada cooling aftermarket atau versi custom dari brand partner yang bisa memberikan GPU temperatur yang lebih baik daripada versi reference-nya ini. Oke, kita masuk di bagian kesimpulan untuk AMD Radeon RX 7600. Sebetulnya RX 7600 ini awalnya ingin dijual dengan harga 299 US dollar sama AMD. Tapi mungkin saat itu AMD melihat bahwa Nvidia memperkenalkan RTX 4060 dengan harga yang sama di 299 US dollar. Maka dari itu, akhirnya RX 7600 ini mendapatkan cut price pada saat awal perilisan GPU ini menjadi 269 US dollar atau di Indonesia sekitar 4 jutaan. Yes, kompetisi membuat AMD langsung memberikan price cut di awal perilisannya. Angka 4 jutaan ini juga sangat dekat posisinya dengan RX 6600. Jika RX 6600 udah di stop produksi, RX 7600 mungkin bisa jadi pengganti yang tepat. Tapi maksudnya tepat di sini bukan berarti kalian pengguna RX 6600 jadinya oke untuk upgrade ke RX 7600. Nggak seperti itu. Tapi kalau kalian mau bikin PC baru, cari GPU yang angkanya itu 4 juta untuk harga GPU-nya, ya pilihannya RX 7600 ini. Karena RTX 3050 aja harganya berapa, ya kan? 3060 harganya berapa gitu. Jadi ini pilihan yang tepat untuk GPU di angka 4 jutaan. RX 7600 ini bakalan cocok jika kalian sebelumnya ialah pengguna GTX 1060, misalnya RTX 2060. Mungkin kalau upgrade lebih tepatnya kayak gitu. GPU ini memang sedikit lebih kenceng dari RTX 3060, tapi di sisi lain power draw-nya meningkat hingga 160 watt lebih. Ya masih tetap di bawah RTX 3060 sih. Tapi kalau kita lihat kompetitornya nanti si RTX 4060 itu akan ditawarkan dengan TGP 115 watt yang bedanya bisa 50 watt dari GPU yang satu ini. Kita belum tahu sih performanya gimana karena gue juga belum pegang. Bisa dibilang tenaga dari RX 7600 ini membayar performanya. Sementara itu Nvidia bakalan nyusul dalam waktu singkat dengan GPU yang lebih hemat listrik meski perlu menebus dengan harga yang bisa sedikit lebih tinggi daripada yang satu ini. Dan menurut kalian gimana? Apakah RX 7600 ini flop atau enggak? Komen aja di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa subscribe, gue Supki, dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.